Saya akan tanya, kalau kita yang kesusahan, misalnya nih Bapak Ibu, kita kesusahan, kita pengen dibantu betul? Pengen. Siapa yang bantu paling dekat kita? Tetangga. Bapak Ibu, itu tadi 10 contoh perbuatan tidak baik kepada tetangga. Nah, perbuatan baiknya seperti apa? Ya, lawan dari yang tadi. Ya, kalau perbuatan yang baiknya menyapa dengan salam dan senyum. Kemudian bertanya kabar setelah salam dan senyum, pripun kabari Pak, pripun kabari Ibu, sami-sami sehat. Nah, kemudian berbuat baik yang berikutnya adalah membantu saat tetangga kesulitan. Ya, biasanya kalau tetangga itu ada keseripaan, kita ikut membantu meringankan beban, resik-resik, nyapu-nyapu, noto kursi, mendirikan tenda dan seterusnya. Kalau ada tetangga kita punya hajatan, nikahkan anaknya, kita jadi panitia, bantu, rewang dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian membantu juga saat kesulitan tetangga kita. Ketika tetangga kita datang ke rumah kita, tidak punya uang, pengen berhutang, ya kita pinjemi kalau kita ada. Syukur-syukur kita beri saja, ben orang sah nagih-nagih, ya kan? Butuhmu piro 100, aku duwe 100 kipas, nyoh kakek wae rasa hutang, PN, nah, gitu ya, PN kabeh. Ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan Bapak Ibu. Artinya tidak membuang sampah di tempat tetangga, sampah kita ya punya kita, gitu ya. Kemudian selalu membersihkan lingkungan sekitar rumah kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya berbuat baik kepada tetangga, salah satunya adalah mengembalikan pinjaman tepat waktu. Bapak Ibu, hutang piutang itu boleh, dalam Islam boleh. Jadi kalau kita nggak punya duit, kemudian kita punya kebutuhan, kita punya tetangga yang kita percaya, maka kita bisa datang minta hutang. Tetapi Bapak Ibu dicatat kapan rencananya mau mengembalikan. Ya Bapak Ibu. Kemudian setelah kita sepakat tanggal kita mengembalikan, ya dikembalikan, tak usah ditagih. Baik. Berikutnya Bapak Ibu, lawan dari yang tadi berbuat tidak baik kepada tetangga adalah tidak membuat kebisingan. Tidak membuat kebisingan. Misalnya kita sedang menyetel ceramah atau nyetel TV, suaranya cukup untuk didengar kita, nggak usah tetangga itu dengar atau bahkan terganggu. Itu ya Bapak Ibu. Sehingga kita harus betul-betul peka, hati-hati terhadap tetangga kita. Kemudian yang berikutnya yaitu ikut kerja bakti. Kalau ada undangan dari lingkungan, dari RT, dari RW untuk melaksanakan kerja bakti, kita ikut andil dalam kerja bakti. Mungkin di antara kita ada yang diundang kerja bakti selama ini menghindar, ya, etok-etok kerja pada bulan mancing, ada? Nggak ada di sini ya. Itu kita laksanakan, Bapak Ibu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mendoakan tetangga kita. Doa diam-diam ini biasanya lebih kuat daripada doa itu dikabarkan, diucapkan. Misalnya secara diam-diam kita mendoakan tetangga kita yang mungkin mempunyai perilaku tidak baik, maka insya Allah doa ibu bapak itu didengar oleh Allah, karena bapak ibu kan dizolimi, dikasih sampah dan seterusnya tadi tetap nggak marah tetapi mendoakan. Itu jauh lebih baik daripada marah-marah, karena ada hadis la tardha walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kemudian Bapak Ibu, yang berikutnya adalah menutup aib tetangga. Mungkin kita melihat
tetangga kita itu berbuat yang tidak baik, kemudian kita dikonfirmasi sama tetangga yang lainnya, kayak ibu kayak ini, oh orang begini. Ini namanya menutup aib dia, hanya kita yang tahu dan Allah saja yang tahu. Tetapi ketika kita ditanya, kita tidak usah menyebutkan, kita tidak usah mengiyakan, tetapi justru menutup aib tetangga kita. Kemudian kalau kita tahu kekurangan mereka, jangan kemudian kita umbar, jangan kemudian kita buka, apalagi di forum umum, itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, itu tadi kita sudah mendengar, menyimak contoh-contoh perbuatan baik dan contoh-contoh perbuatan yang tidak baik terhadap tetangga kita. Dari contoh-contoh itu tadi Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Man kana, barang siapa, yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan yaumil akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga Bapak Ibu, ternyata ketika kita memuliakan tetangga kita, itu merupakan tanda-tanda keimanan kita kepada Allah dan keimanan kita kepada yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir, maka dia memuliakan tetangganya. Jadi ojo sengit-sengit karo tanggane, sengit itu duit. Ya Bapak Ibu, sengit itu dipupuslah, dimaafkan lah, ngerget-ngergeti hati. Ya Bapak Ibu, kalau masih ada sampai hari ini Bapak Ibu terhadap tetangganya itu rada benci, disingkirkan, dibersihkan hati kita Bapak Ibu, dimaafkan saja. Kalau mungkin tetangga kita pernah menyakiti kita, dimaafkan saja. Toh nggak ada ruginya kan kita memaafkan. Itu Bapak Ibu. Kemudian hadis yang lain, mazala Jibrilu yusini bil jari hatta yanam zanantu annahu sayuwarithu. Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga sampai aku mengira tetangga itu akan mendapatkan warisan. Jadi saking dekatnya tetangga itu Bapak Ibu, Jibril sampai dia mengira tetangganya itu saking dekatnya seolah-olah akan mendapatkan warisan, padahal memang tidak ya Bapak Ibu, tetapi karena itu saking dekatnya. Kemudian Bapak Ibu, hadis yang satu lagi yang membuat kita ini takut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman, sampai 3 kali. Wallahu la yu'min, demi Allah tidak beriman, sampai sekali lagi. Wallahu la yu'min, demi Allah tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Man huwa ya Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la yakmanu jarahu bawa'iqahu. Artinya, orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Bapak Ibu, ketika perilaku kita membuat tetangga kita itu tidak aman, tidak nyaman, maka orang ini dikatakan oleh Nabi, wallahi la yu'min, demi Allah orang itu tidak beriman kepada Allah. Ya kita perhatikan Bapak Ibu, mungkin diri kita, apakah tingkah laku kita selama ini membuat tetangga kita itu tidak nyaman,
kelakuan kita itu membuat kita itu tidak nyaman. Mungkin kita, ini bapak-bapak ora ya, anak-anak muda ini biasanya motornya itu brong, masuk kampung, nyalakan suara motor, berbeki, bising, ini mengganggu tetangga. Kemudian kalau ngomong mungkin keras-keras, sehingga dari dalam rumah saja tetangganya sudah mendengar. Itu Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan sore hari ini kita sudah mendapatkan 3 hadis dari Rasulullah SAW, yaitu barang siapa beriman dan percaya kepada hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan sampai kita ini rajin berpuasa, kemudian kita rajin sholat, tetapi tetangga kita justru terganggu dengan kita. Sholatnya sregep, ibadahnya sregep, tetapi tetangga tidak merasa nyaman dengan akhlak kita. Itu jangan sampai Bapak Ibu, karena hakikatnya sholat itu membawa perubahan, membawa kepada sikap tingkah laku kita menjadi lebih baik. Bapak Ibu, kita bayangkan Bapak Ibu, kalau suatu hari nanti kita wafat, kita meninggal dunia, siapa yang pertama tahu Bapak Ibu? Tetangga. Kalau kita mati, kita meninggal, pasti orang yang tahu pertama kali tetangga kita. Kemudian renungan Bapak Ibu, siapa yang akan membantu mengangkat jenazah kita nanti ketika kita mati? Tetangga Bapak Ibu. Sopone nyerahkan boleh. Kemudian siapa yang mendoakan kita ketika kita di rumah supaya kita berbuat baik? Tetangga kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau selama ini kita menyakiti tetangga kita berbuat baik, berbuat meresahkan tetangga kita, maka kita bisa berpikir bagaimana perasaan mereka terhadap kita. Ya, nah Ramadan ini momen terbaik untuk kita berubah. Kalau pernah kita membuang sampah sembarangan, mungkin waktu itu iman kita lagi rendah. Ketika itu Yogyakarta darurat sampah, sehingga kita ikut-ikutan metu bengi-bengi sampai di boning motor, buncal di jalan. Ada yang pernah berbuat seperti itu, bertobatlah. Ya, Bapak Ibu, jangan dilakukan seperti itu. Kalau kita pernah menyakiti tetangga kita, maka yang paling baik adalah kita meminta maaf kepada tetangga kita. Kalau kita ada hutang kepada tetangga kita, ya cepat-cepat dibayar. Kalau belum bisa dilunasi, ya diangsur. Hutangnya 1 juta, burung duit 12, ya wis 50.000 sih. Ini orang yang ditemoni sih, jangan berbuka lebih galak dari yang memberi hutang. Nah, karena surga itu Bapak Ibu bukan hanya hubungan kita hablum minallah saja, tetapi hubungan kita dengan sesama manusia. Jadi surga itu juga terhubung dengan kita, perbuatan kita dengan manusia atau tetangga kita Bapak Ibu. Di akhir mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan hati kita, menjadikan kita tetangga, dan mendoakan kepada tetangga kita tetangga yang membawa ketenangan. Kita menjadi orang yang bermanfaat juga kepada tetangga kita, bukan menjadi gangguan. Kita berdoa kepada Allah untuk melembutkan hati kita. Kemudian
memperbaiki akhlak kita. Yang terakhir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa-dosa kita semuanya, baik dosa yang kita sengaja maupun dosa yang tidak kita sengaja. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un fastaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.